Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siti Mu'alifah dan rekan saya Tila Febrianawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Pendidikan John Dewey dan Muhammad Abduh. Poin yang pertama ialah biografi dan pemikiran pendidikan perspektif John Dewey. Biografi John Dewey. John Dewey lahir pada tahun 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont sebelah timur Amerika Serikat. Ia memasuki Universitas Vermont pada tahun 1875. Setelah lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengajar di beberapa sekolah di Pennsylvania dan Vermont. Tahun 1881, Dewey kembali ke Burlington dan mengajar di sana. Di samping itu, Dewey memprogramkan mempelajari filsafat secara privat dengan mantan gurunya yang bernama H.A.P. Torrey. Atas anjuran gurunya tersebut, Dewey kemudian belajar di Universitas Johns Hopkins. Dewey belajar logika dengan C.S. Peirce, belajar psikologi eksperimental dan belajar filsafat dengan G.S. Morris, seorang filosof pengikut Hegel di Universitas Johns Hopkins. John Dewey menyelesaikan studinya pada Universitas Johns Hopkins tahun 1884 dan memperoleh gelar Ph.D. dengan disertasinya yang berkenaan dengan psikologikan. Pada tahun 1894, ia dipercaya sebagai pemimpin Departemen Filsafat pada Universitas Chicago. Pada tahun 1896, ia mendirikan Laboratory School. Selanjutnya, pada tahun 1904, ia pindah ke Universitas Columbia dan menjadi guru besar dalam bidang filsafat. Selain memberikan kuliah di negaranya sendiri, Dewey juga pernah menyampaikan ceramah-ceramah dan kuliahnya di negara-negara lain seperti Tokyo, Peking, dan Nanking tahun 1919 sampai 1921. Ia juga mengadakan survei pendidikan di Turki, Meksiko, dan Rusia. Reputasi internasionalnya terletak dalam sumbangan pendidikan terhadap filsafat pendidikan, yaitu progresivisme Amerika. John Dewey meninggal di New York pada tanggal 1 Juni 1952. Di antara karya John Dewey dalam bidang pendidikan adalah Democracy and Education, Experience and Nature, Problem of Man, Education Today, dan Knowing and the Know. Sedangkan karya-karyanya di bidang filsafat diantaranya How We Think, Reconstruction in Psychology, Experience and Nature, and Logging the Theory of Inquiry. Pemikiran pendidikan perspektif John Dewey. Filsafat Dewey yang terkenal adalah learning by doing atau belajar sambil melakukan. Dalam perkembangan revolusi cara-cara belajar filsafat Dewey mengenai belajar kini telah dipakai secara luas di seluruh dunia yang mengilhami munculnya pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikan progresif. Pola pemikiran Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme yang dibangunnya, di mana konsep-konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi memiliki kedekatan yang akrab, sehingga Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum pendidikan. Menurut Dewey, dalam Experience and Education, pendidikan merupakan persiapan. Terdapat 3 pengaruh pemikiran Dewey, yaitu konsep baru tentang kesosialan pendidikan, memberikan bentuk dan substansi baru terhadap konsep keberpusatan pada anak, proyek and problem solving yang mekar dan sentral. Konsep Dewey tentang pengalaman telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Metode pendidikan menurut John Dewey. Dalam metode pengajaran progresif dalam memecahkan masalah mengenai kurikulum, John Dewey berkeyakinan mengenai perlunya menempatkan siswa, kebutuhan dan minatnya sebagai sesuatu yang sentral. Mata pelajaran mereka klaim seharusnya dipilih dengan mengacu pada kebutuhan siswa. Selanjutnya, biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan seorang pemikir, teolog, mufti, dan pembaharu Islam di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Abduh lahir di Mesir pada 1849 Masehi atau 226 Hijriah. Muhammad Abduh adalah putra dari Abdul Hasan Khairullah yang berasal dari Turki.
dan telah lama menetap di Mesir. Ibunya berasal dari suku Arab asli. Menurut riwayat silsilah keturunan sampai kepada Umar bin Khattab. Abduh mampu menghafal Al-Quran dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun. Pada usia 12 tahun ia telah menyempurnakan hafalannya, dan kemudian pada usia 14 tahun ia dikirim ayahnya ke tante untuk belajar di Masjid Al-Ahmadi. Abduh kembali melanjutkan studinya ke Masjid Al-Mahdi. Beberapa bulan setelahnya ia pergi ke Kairo dan memasuki Al-Azhar. Di Al-Azhar ia dan kawan-kawannya mempunyai kesempatan berdialog dengan tokoh pembaharu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Tidak ia membenci kolonialisme dan mendorong gerakan pan-islamisme. Disinilah awal perkenalan Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian menjadi gurunya. Pemikiran pendidikan perspektif Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki corak pemikiran modern, politik, kebangsaan, sosial, kemasyarakatan, teologi, dan filsafat. Corak pemikiran pendidikan Muhammad Abduh juga berdasar pada pemikiran teologi, rasional, filsafat, dan sejarah. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam di awal abad ke-20. Pemikiran Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wuthqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu di dunia Islam, termasuk didirikannya organisasi kemuhammadiyahan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dalam majalah Al-Manar. Secara garis besar, pemikiran Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu tidak ada dikotomi dalam pendidikan, pengembangan institusi pendidikan, kurikulum, dan metodologi pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.